Baik, jadi berikut adalah tahapan bisnis proses dari MBKM Inbound PTS PTN lain gitu ya. Jadi di proses internal kami, kita melakukan rapat koordinasi antara dekanat, akademik, prodi untuk menentukan mata kuliah yang akan disajikan di MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi setelah dilakukan dan ditentukan, diputuskan, kemudian kita akan melakukan pengumuman pengumuman materi mata kuliah yang disajikan di MBKM di portalnya mbkm.perbanas.ac.id. Jadi nanti pengumuman ini pun juga sama ya, juga dapat digunakan oleh mahasiswa internal UHW Perbanas maupun mahasiswa dari perguruan tinggi lain seperti itu. Jadi ketika ada perguruan tinggi lain non UHW gitu ya, mahasiswa tersebut diwajibkan untuk melakukan registrasi di portalnya MBKM. Gitu ya, jadi mereka perlu registrasi, memasukkan beberapa informasi seperti nama, NIM, dan informasi KTM yang diupload untuk melakukan registrasi. Jadi setelah proses registrasi di portalnya MBKM, ya, oleh bagian admin yang kebetulan ada di bagian kemahasiswaan akan melakukan cross check gitu ya, cross check di laman PDDI untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut adalah aktif statusnya di mahasiswa PT asal seperti itu. Dan setelah divalidasi statusnya masih aktif gitu ya, dan kemudian bagian kemahasiswaan akan memberikan NIM ya, NIM khusus sebagai mahasiswa UHW Perbanas gitu ya. Jadi nanti identitasnya NIM-nya dengan kode khusus yaitu 99 di tempat kami. Jadi mereka akan menerima respon balik dari proses registrasi. Setelah dia proses registrasi, dia akan punya akun NIM tadi yang dikirim ke email sesuai dengan registrasi. Mereka akan login gitu ya, login di portalnya MBKM Perbanas ID, dan kemudian mahasiswa tersebut melakukan entry KRS. Jadi entry KRS sesuai dengan mata kuliah apa yang akan diampuh gitu ya, akan diambil di kampus UHW Perbanas. Jadi nanti secara otomatis gitu ya, mereka juga akan otomatis karena ini kita sudah link integrasi, ketika dia entry KRS di portalnya MBKM, secara otomatis juga akan muncul di portalnya SIMAS. Nah, kenapa kok ada dua gambar seperti itu? Gitu ya. Jadi gambar ini adalah menentukan jika mahasiswa tersebut ketika pemberian NIM adalah mereka diterima sebagai mahasiswa S1 akuntansi gitu ya. Kemudian dia mengambil mata kuliah di prodi lain gitu ya. Jadi prodi lain sehingga kita nanti akan mengkonversi secara internal, secara eksternal jadi aturannya dari PT asal masing-masing. Tapi di sistem kami dua ini adalah untuk menjembatani mahasiswa tersebut bisa mengambil di semua mata kuliah di semua prodi seperti itu. Nah, jika sudah oke, aktivitas perkuliahan seperti biasa, jadwal bisa dilihat di SIMAS maupun bisa dilihat di MBKM. Aktivitas perkuliahan bisa dilakukan secara offline, online maupun hybrid gitu ya. Dia bisa melihat jadwal di portalnya MBKM maupun di SIMAS. Kemudian dia juga bisa melihat nilai dan khusus di portalnya MBKM dia bisa mendownload KS dan sertifikat. Nah, ini adalah bisnis proses sistem untuk MBKM inbound dari PTS lain. Gitu ya, hampir sama prosesnya, cuman berbedanya adalah kalau dari PT lain gitu ya, PTS maupun PTN harus melakukan registrasi dan dilakukan validasi data. Demikian penjelasan dari bisnis proses MBKM inbound PTS dan PTN lain. Terima kasih.